action yang ditawarkan di film ini itu udah jauh lebih berkembang ya daripada film yang terakhir tahun 2020. Karena udah nggak sekedar ya cuma tembak-menembak, terus ledakan, terus kejar-kejaran. Di sini menurut gue lebih improve dengan adanya. Halo Sobat Cinefil, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue, Patriotul di Park Movies. Gimana kabar kalian minggu ini? Udah nonton Bad Boys Right or Die atau belum? Karena kali ini gue mau review film tersebut yang baru banget gue tonton tadi malam. Dan ini merupakan film keempatnya ya, atau tetralogi dari Bad Boys yang mulai dari tahun 95, 2003, terus terakhir 2020 kemarin. Dan masih menceritakan dua polisi kocak, yaitu adalah Marcus dan juga Mike Lowrey. Dan kedua polisi ini masih diperankan oleh orang yang sama, yaitu Will Smith dan juga Martin Lawrence. Tapi menurut gue yang justru bikin film ini menarik adalah peran-peran pendukungnya ya, yang sebenarnya kalau kita tarik tahun 2095 itu masih ada Reggie, yang mana sekarang dia jadi marinir di sini. Terus juga ada Bjorn Ironheart, di sini diperankan oleh Alexander Ludwig, dan juga ada Johan Gruffudd atau Mr. Fantastic di sini, yang di sini dia jadi seorang antagonis ya. Dan jujur sebelum nonton film ini gue udah nonton trailernya yang pasti, tapi jujur gue ada skeptis sedikit karena gue udah nonton 3 film sebelumnya dan memang pengembangan ceritanya nggak terlalu banyak. Paling tambahin ada villain, tambahin sedikit complicated. Terus yang terakhir Bad Boys for Life juga nggak terlalu signifikan ya, cuma memang udah berani untuk ngebunuh Captain Howard sih di sini. Nah tapi di lanjutannya, yaitu yang keempat atau di tetraloginya ini, gue juga sebenarnya agak skeptis karena ceritanya mau dikembangin kemana lagi gitu. Karena di film sebelumnya, dimana ada penambahan Armando sebagai anak dari Mike, terus ternyata Mike punya seorang istri ya di sana, atau seorang mungkin bisa dibilang love affair lah di Meksiko waktu dia menjalankan tugas aja. Sebenarnya udah sedikit memaksa ya, udah sedikit memasukkan elemen yang sebenarnya nggak perlu juga harus ada kartel juga di situ, mau dibikin kayak Sicario mungkin. Tapi ternyata di film keempatnya ini menurut gue itu sebuah penebusan ya dari film sebelumnya yang ya bagi gue sih kurang nendang ya dan sedikit memaksa. Tapi di sini tuh kayak kompilasi dari Bad Boys dari 95 sampai 2020 kemarin, karena menguatkan motif kenapa Captain Howard di film sebelumnya itu harus dibunuh. Karena yang kita tahu tahun 2020 kemarin Bad Boys yang versi For Life itu kan alasan atau motif dari pembunuhan Captain Howard ini cukup dangkal ya, karena si Armando ini punya dendam lah atau personal banget kalau gua akan membunuh orang yang sama-sama lu cintai juga gitu. Dan di film ini juga udah nggak melulu tentang ini ya, polisi lokal yang berusaha menangkap drug dealer, tapi malah udah lebih gede lagi, udah bukan national security lagi tapi juga national interest sih menurut gue. Clue-nya atau in brief itu sebenarnya adalah you do evil to prevent evil, yang mana kita akan morally questioning it. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan filmnya. Jadi film ini dimulai dengan Mike Lowrey atau partnernya Marcus ini itu ingin melangsungkan pernikahan ya. Dia itu sudah nggak membujang lagi, kemudian ya dia menikah dengan pasangannya ditemani sama Marcus. Marcus kemudian dia kena serangan jantung, terus di koma sampai 2 minggu kalau nggak salah ya, 2 minggu di rumah sakit, dimana di situ dia kayak dapat semacam premonition lah ya, bisa dibilang film ini ada unsur-unsur mistiknya juga, ada unsur-unsur kliniknya lah. Jadi Marcus ini setelah kembali dari koma itu jadi kayak semacam dukun atau pseudo sindrom gitulah, kalau dia itu ngerasa dia itu nggak susah mati, dia itu ngerasa dia itu diberkahi, dan dia ngerasa some brand new man lah bisa dibilang, yang tingkahnya itu sebenarnya kocak, yang bisa menutup jokes-jokes yang sebenarnya udah lumayan usang. Karena memang masih ada jokes-jokes dari film-film sebelumnya, yaitu terutama ya tahun film-film Bad Boys yang tahun 95 sama 2003 yang masih dibawa sampai 2024, dimana mungkin ya kalau kita hidup di tahun itu, di waktu pertama film Bad Boys itu muncul atau kedua, masih kenal lah jokes-jokesnya. Tapi di yang ini 2024 ya mungkin kita kayak lebih ke situ sih, lebih ke still funny but not surprising sih. Dan Mike dan Marcus ini kemudian tertrigger ya ketika Captain Howard yang bos mereka, yang atasannya sebenarnya lebih sering mencaci mereka itu dia difitnah lah, namanya dijelekan karena dia dapat transferan uang dari kartel, dan mereka berdua ini harus menemukan konspirasi apa sih yang akhirnya ngebawa si Captain Howard ini namanya itu dijelekkan atau dia difitnah, walaupun dia
udah meninggal ya, yang pastinya ngebawa Marcus dan Mike ini malah jadi buronan karena dia, ya spoiler alert, dia ngebebasin salah satu kunci mana salah satu buronan yang juga punya ikatan sentimental dengan Mike, dimana akhirnya kita dibawa ke satu conclusion ya, satu konspirasi besar yang nggak cuma sekedar bandar narkoba kelas gang atau bandar narkoba kelas kota, tapi juga udah ke national security atau national interestnya Amerika itu sendiri, dan masih ada hubungannya sama terorisme lah, yang mungkin kalian bisa tonton aja. Gue akan review banyak-banyak, dan seperti yang udah gue bilang, kalau film ini case-nya merangkum dari case di Bad Boys pertama sampai case di Bad Boys ketiga, itu terkonklusi di sinilah konspirasi-konspirasi yang lebih besar. Film ini sebenarnya secara storyline itu masih formulatik banget lah, masih sama dari Bad Boys pertama, kedua, dan ketiga, cuma memang yang ditawarkan Bad Boys adalah aksinya sih. Dan gue lihat juga Adil dan Bilal ini memang tahu kalau Bad Boys itu secara storyline itu ya akan formulatik terus, nggak akan bisa dikembangkan terus menerus lah. Pasti yang jadi selling point di sini ya adalah aksi-aksi yang ditawarkan oleh Mike dan Marcus ini, yang mana menurut gue harus bilang untuk aksinya atau untuk visual dari action yang ditawarkan di film ini itu udah jauh lebih berkembang ya daripada film yang terakhir tahun 2020, karena udah nggak sekedar ya cuma tembak menembak terus ledakan terus kejar-kejaran. Di sini menurut gue lebih improve dengan adanya drone yang ngebantu semasa pertempuran tersebut ya, tembak menembak tersebut. Terus juga ada cyber war juga di situ. Terus juga ada game visual perspektif, yang mana ada beberapa scene di mana scene-scene tersebut itu memakai first person shooter perspektif ya. Jadi kalian itu kayak ngelihat orang yang lagi main game tapi beneran nembak-menembak di film. Dan memang itu bukan hal baru sih di dunia atau di industri film ini. Udah banyak lah beberapa film aksi yang pakai first person shooter perspektif untuk beberapa scene-scene-nya loh, beberapa aksinya. Cuma itu menurut gue masih ngebuktiin kalau Bad Boys ini masih ngikutin perkembangan zaman, ngejaga selling point-nya bahwa film ini memang secara storyline mungkin akan tetap formulatik sampai kapanpun, tapi paling nggak selling point-nya itu tetap akan ngikutin perkembangan zaman. Dan spoiler alert, ada dua scene sebenarnya di mana first person shooter perspektif ini itu bener-bener intens banget, digambarkan secara intens di film ini, yaitu pas si Reggie ini atau menantunya si Marcus ini berusaha melindungi keluarganya Marcus ya, istri dan mertuanya. Terus yang kedua pas penyerbuan taman bermain. Dan growing karakter atau perkembangan karakter paling kuat di film ini sebenarnya adalah tentang Mike dan Armando ya, yaitu ayah dan anak, dimana mereka itu sebenarnya harus rekonsiliasi semua, dimana Mike masih membawa rasa bersalah kalau Kapten Howard meninggal karena dia dan dibunuh anaknya juga. Terus dia juga masih harus rekonsiliasi dengan anaknya. Terus dia juga harus rekonsiliasi dengan anaknya Kapten Howard. Dan untuk di film ini menurut gue cukup aja, nggak terlalu monumental, nggak se-wow banget, cuma cukup bikin annoying, cukup bikin kesel sih. Yaitu politisi juga ada di sini, terus juga alat negara atau ex alat negara lah bisa dibilang, yang mana seperti yang udah gue bilang di awal adalah motif mereka sebenarnya sama, yaitu we do evil to prevent evil. Dan kenapa gue bisa bilang villain di film ini cukup aja, karena memang dia itu hanya dibantu oleh teknologi aja. Kenapa dia bisa melacak pergerakan dari Marcus dan Mike ini ya, bukan seseorang yang menurut gue itu mastermind, yang mana dia itu bisa ngebaca pergerakannya tanpa harus dibantu teknologi sama sekali, yang ngebaca psikologisnya. Dimana menurut gue untuk main cyber ya, atau main psikologis ke si Mike dan si Marcus ini aja menurut gue itu kurang cerdik lah. Dan terus juga ada ya reenactment dari satu adegan yang sama, posisinya juga sama, cuma beda tempat aja sih, yaitu ketika si Reggie ini yang tahun 95 itu, kalau 95 atau 2003 ya, correct me if wrong, gue lupa, di antara Bad Boys pertama atau kedua, di mana si Reggie ini itu ngajak yang Marcus ini jalan dan dia itu malah dibully habis-habisan sama Mike dan Marcus. Nah kalau di sini itu malah sebaliknya, nanti kalian tonton sendiri aja. Dan terakhir menurut gue aja ada satu scene yang sebenarnya itu mungkin gak signifikan ya, scene tentang si Marcus ini koma ya karena dia kena serangan jantung, dan dia itu didiagnosa lah karena makannya itu terlalu barbar lah bisa dibilang. Itu menurut gue itu kayak kampanye kesehatan jantung secara terselubung sih, dimana jujur aja gue habis nonton scene tersebut tuh langsung mikir kayaknya gue harus menjaga makanan dari sekarang sih. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Secara plotline menurut gue masih formulatik, tapi secara aksi gue salut
karena Bad Boys keempat ini masih mengikuti teknologi lah, menjadikan selling point dari film ini tetap sama, film aksi, tetap sama tembak-menembak, ledakan, cuma ada unsur-unsur teknologi yang bikin film ini ngikutin perkembangan zaman lah. Dan untuk skor gue kasih 7/10 karena walaupun formulatik tapi masih tetap menarik. Karena intinya lu nonton film ini ya lu pengen nonton aksi, lu nggak pengen nonton film-film ala-ala detektif yang rumit dan jelimet, karena memang film ini nggak menawarkan storyline yang sebegitu magnificentnya lah ala-ala Sherlock Holmes. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Kalau misalkan lu ada beda pendapat, please tulis di kolom komentar, share your opinion, kita bisa diskusi di situ. Kalau lu suka channel dan video ini, please like and subscribe. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye bye sobat Cinephile.